Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita yang akan membahas tentang masalah dari BPJS. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI menyoroti cara pemerintah dalam memverifikasi atau menentukan kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir menilai, pasien dengan penyakit katastrofik seharusnya sudah otomatis tercatat dalam kategori peserta BPJS Kesehatan PBI. Detesan itu saat ini belum secara optimal mengintegrasikan indikator kerentanan medis kronis sebagai variabel dalam menentukan kelayakan PBI. Ini yang menjadi konsentrasi kita. Begini ya, kalau penghasilan kita 2 juta, si A 2 juta, lalu si B 2 juta gajinya, begitu ya, pendapatan mereka. Si B ini dengan penyakit kronis tentu nggak seimbang, begitu ya. Mereka masuk dalam kategori desil 6, katakan desil 7, begitu. Nah, sedangkan yang penyakit kronis tadi ini, dia kepala rumah tangga, dia kan tentunya pengeluarannya jauh lebih tinggi dibandingkan si A ini. Ini harus menjadi perhatian. Dia transport ke rumah sakit, dia membeli obat, dia kebutuhan emergensi dan lainnya. Terus dia sudah tidak bisa bekerja secara optimal lagi. Ini harus menjadi variabel-variabel ini harus menjadi masukan buat pemerintah untuk mengukur. Jangan sampai ya kan si A dengan gaji 2 juta, si B dengan gaji 2 juta, desilnya sama, desil 7. Ingat ya, kalau udah pasien gagal ginjal, memangnya bisa kaya? Hah? Saya mau sebut mereka tuh rentan miskin, malah nggak ada duitnya gitu. Jangan Jadi masalah di sana ketika disamakan semua tuh diratakan, tapi kalau dari pengukurannya itu ada orang yang benar susah gitu. Misalnya gajinya kecil, punya keluarga yang harus ditanggung, terus pengeluarannya besar. Nah, untuk ngurusin penyakitnya mungkin nggak bisa gitu. Kalau misalnya udah nggak bisa, dia nggak bakal bisa pulih dari kondisi ekonominya yang dia derita gitu ya. Jadi untuk keluar dari sana itu sangat sulit sekali ya, dari masalah ekonominya dan masalah pengeluaran dari rumah tangganya juga gitu. Jadi dia tuh memilih apakah dia bisa meninggal gara-gara penyakitnya atau dia mungkin nggak bisa lagi sembuh gitu gara-gara yang ada uangnya gitu ya. Makanya di sini pentingnya intervensi pemerintah untuk setidaknya membantu orang-orang yang membutuhkan seperti itu ya. Konsultasi DPR RI bersama sejumlah kementerian dan BPJS Kesehatan pada Senin kemarin, DPR menguliti validitas data penerima bantuan iuran BPJS dan menuntut perbaikan sistem agar lebih tepat sasaran dan transparan. Data yang faktual, karena kalau 50,31% saya mohon masukan dari senior Komisi 11, dari semua yang hadir di sini, apa kategori negara kita jika 50,31% tidak mampu. Sehingga menurut saya ini juga sangat tidak baik, bagaimana sebetulnya Presiden Prabowo berupaya agar anggaran itu turun langsung ke desa, agar pendataan itu sebetulnya harus dimulai dari desa. Oleh karena itu izin saya merekomendasikan. Pertama, saya sepakat reaktivasi peserta yang dinonaktifkan tadi. Saya kira dari sisi anggaran nggak ada masalah. Ini. Pak Purwaya tidak mengurai anggaran, tetap seperti itu. Yang kami maksudkan di Komisi 8, bila ada perbaikan data, maka anggaran akan berkurang. Kalau data miskinnya berkurang, mestinya anggarannya berkurang. Maka karena itu kita harus membuat kriteria baru khusus mengenai kesehatan penerima PBI yang tiba-tiba bukan desil 1 sampai 5 tapi 5 sampai 6 ke 10 ternyata orang sakit kalau penyakitnya kronis yang ini mesti harus. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah rugi banyak karena dampak kisruh penonaktifan peserta BPJS PBI. Itu karena jumlah kepesertaan yang dinonaktifkan jumlahnya hampir 10% dari total PBI dari sebelumnya 1% saja sehingga sempat kegaduhan. Kementerian Sosial telah menjamin semua BPJS PBI akan direaktivasi selama proses validasi 3 bulan ke depan. Kita akan membahasnya bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Pak Timbul, selamat malam. Ya. selamat malam, Mas. Jadi kalau misalnya ada punya kebijakan tapi tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari kebijakan tersebut, itu bisa ngebuat tuh makin kacau. Yang harusnya mungkin ada administrasinya itu bisa dibenarkan gitu ya kalau misalnya dikomunikasikan, tapi gara-gara sepihak ya, mungkin dari pemerintahnya tidak menonaktifkan, akhirnya menyusahkan banyak orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Kalau misalnya mau buat kebijakan, berarti harus setidaknya itu memberitahukan ke pihak yang bakal bersangkutan. Misalnya melalui rumah sakit dulu, nanti rumah sakit bisa menginformasikan ke para pasiennya gitu kan. Jadi lebih terbuka dan lebih transparan. Kalau misalnya tiba akan ada misalnya proses nonaktif atau proses kadaluarsa dari bantuan PBI itu, yang tiba-tiba langsung dipotong, orang butuh tapi nggak bisa gara-gara terhalang administrasinya. Kan kasihan, orang mungkin bertaruh nyawa tapi harus tertunda gara-gara masalah birokrasi ya. Selamat malam. Dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh. Bu Nini, apa kabar? Baik, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News, Pak Timbul dan Bu Nini. Pak Timbul, jadi baru saja semalam ya, Pak Timbul menyebutkan bahwa apapun pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu yang terpenting adalah akunnya sudah aktif kembali sehingga bisa menjamin pasien dengan penyakit kronis itu terfasilitasi. Nah, apakah laporan yang Anda dapatkan dari lapangan, Pak Timbul, ini sudah terfasilitasi? Ya, sebenarnya kan hasil pertemuan kemarin itu kan kita harus juga clear ya, yang dibiayai 3 bulan itu yang 11 juta atau yang punya penyakit kronis.
Nah ini kan juga kalau hanya penyakit kronis, orang yang saat ini sehat, besok bisa juga kena serangan jantung, dia butuh fasilitas kesehatan yang langsung dapat, nggak perlu lagi reaktivasi. Mungkin dia akan mengalami kesulitan. Jadi mungkin nanti Bu Nini bisa menjelaskan. Tapi kalau dari hasil kemarin saya belum begitu clear ya. Ada yang bilang 11 jutanya. Jadi artinya kalau 3 bulan dibayarin berarti 11 juta atau 42.000 kali 3 bulan itu yang nanti ditambah oleh Menteri Keuangan. Ya, kalau yang 120.000 berarti 120.000 kali 42.000 iuran per bulan kali 3 bulan. Nah, ini kan sekarang persoalan anggaran yang ada di Kementerian Keuangan. Kalau kami sih berharap yang dibiayain itu yang 11 juta. 11 juta kali 42.000 kali 3 bulan. Nanti dalam proses 3 bulan itu ada proses pendataan yang objektif dan kemudian dikomunikasikan. Misalnya bulan depan mau dinonaktifkan, ada yang mampu, kasih tahu sekarang. Bu, Pak, bulan depan dinonaktifkan ya, gitu. Jadi yang muncul sekarang ada laporan dia belum aktif, padahal dia memang masih membutuhkan, ya dia tidak penyakit kronis. Jadi artinya kita juga setuju dengan penyakit kronis, tapi jangan melupakan orang-orang yang juga punya potensi menjadi sakit, gitu. Orang sakit kan nggak punya jadwal kalendernya, Ibu ya. Nah ini tentunya ini harus menjadi bagian yang diantisipasi, dimitigasi bagaimana hak atas layanan kesehatan dengan penjaminan JKN itu tetap berlanjut, tidak boleh putus. Kira-kira gitu Mas Himawan. Baik, Bu Nini, saya juga sempat mengutip Anda ya menyebut bahwa salah satu hal yang tidak boleh ada negosiasi antara negara dengan warga ini adalah soal kesehatan. Tentu ini begitu penting. Nah, sesuai dengan pertanyaan dari Pak Timbul tadi, kalau berdasarkan hasil rapat dengan Pak Menteri Keuangan dan pihak-pihak terkait BPJS dalam hal ini, apakah nanti yang direaktivasi itu 11 juta atau khusus yang penyakit kronis saja, Bu Nini? Jadi saya ingin menegaskan yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat adalah ini bukan non aktif atau pengurangan jatah PBI, tapi ini relokasi penerima PBI. Jadi saya ingin mengatakan bahwa selama ini dari masyarakat desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI ini ada sekitar 54.000 sekian. Dan desil 6 sampai 10 plus non desil yang menerima PBI itu ada 15.000 sekian. Jadi bayangkan ada orang 15.000 dalam kondisi kaya yang menerima PBI. Juta. Terima kasih Pak Timbul. 15 juta yang menerima PBI. Ini berarti kita ini membiayai orang kaya 15 juta. Nah inilah yang menjadikan kita perlu untuk memindahkan anggaran dari orang kaya ini kepada yang kurang 50 juta, 54 juta dari desil 1 sampai desil 5. Jadi saya ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa ini bukan pemotongan anggaran, tapi relokasi anggaran PBI dari masyarakat yang hidup dari desil 1 sampai desil 10 plus non desil kepada desil 1 sampai 5. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ya, mau dioper berarti ya. Jadi kalau misalnya orang yang kaya kan mampu dia misalnya bayar biaya pengobatannya sendiri gitu, dibandingkan dengan orang yang nggak punya penghasilan yang lebih tadi gitu. Jadi kayak subsidi silang lah bagi orang yang kaya, mungkin dia bisa bayar ya, yang nggak mampu itu dibayarin sama pemerintah ya. Jadi intervensinya di sana supaya adil gitu kan. Kalau yang nggak mampu bisa dilindungi sama pemerintah, yang kaya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu ya. Jadi tujuannya relokasi itu mungkin dalam prosesnya itu ada orang-orang yang salah dinonaktifkannya, sehingga tadi ya ada banyak yang sebenarnya butuh tapi malah tidak terdaftar atau dinonaktifkan. Masalahnya di sana berarti ya. rapat kemarin saya juga mempertanyakan juga. Pertama yang saya pertanyakan adalah ini apakah yang di perbedaan angka dari katastrofik 120.000 yang dari data BPJS dan data Kemenkes atau 106.000 dari data Kemensos gitu. Itu yang saya pertanyakan dan Kemensos sudah menyampaikan bahwa perbedaan angka ini dikurangi yang meninggal dan sebagainya. Nah, memang tidak disebutkan ini adalah yang katastrofik saja. Berarti ini yang 11 juta ini secara otomatis reaktif. Dari yang 11 juta itu sebenarnya yang sudah reaktif selama ini yang sudah melakukan aktivasi lagi sudah 34.000. Dari data Kemensos yang sudah reaktif lagi setelah 34.000. Nah ini yang reaktif lagi, yang sudah melakukan aktivasi lagi, bisa jadi memang sudah sangat aktif mendapatkan informasi. Yang belum melakukan reaktivasi bisa jadi memang kaya atau belum mendapatkan informasi. Kita menyepakati bahwa memang sosialisasi kepada masyarakat kita masih sangat banyak masyarakat yang tidak tahu dan kita tiba-tiba dinonaktifkan. Nah ini saya juga menyampaikan apresiasi kepada banyak rumah sakit yang telah menerima masyarakat yang melayani masyarakat yang pernah mengatakan yang dalam kondisi non aktif tapi bayar ini juga apresiasi. Nah ini jadi emang masalahnya itu di komunikasinya gitu, yang harusnya mungkin kalau pemerintah tuh nggak mampu langsung berkomunikasi, maka titip pesannya tuh misalnya ke rumah sakitnya. Jadi rumah sakitnya kan berhubungan langsung sama pasien-pasien yang membutuhkan. Nah itu mungkin bisa diinformasikan gitu supaya pesan itu benar-benar bisa nyampe gitu. Kalau misalnya dari pemerintah ke masyarakat langsung tuh nggak kurang efektif, maka cari penghubung yang setidaknya bisa berhubungan sama masyarakatnya, kayak tadi ya misalnya rumah sakitnya gitu, karena rumah sakit kan langsung berhubungan sama pasiennya ya. Ketika mereka berinteraksi, nah informasi itu bisa ditransfer gitu ya, bisa diketahui nanti si pasiennya, oh ini butuh nih, ternyata nggak mampu dan kondisi sekarang tuh misalnya non aktif. Nah
karena nonaktif misalnya berapa hari kemudian itu harus diaktifasi gitu, karena mereka membutuhkan dan mereka tuh emang keluarga yang tidak mampu untuk membiayai penyakitnya tadi gitu, emang gara-gara penghasilannya mungkin, atau memang kelasnya mungkin bukan kelas yang kelas atas yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatannya sendiri gitu ya, yang mampu yang punya uang lebih lah gitu, dibandingkan dengan orang yang miskin itu yang nggak punya apa-apa, maka aja sulit gitu, ini udah ngurusin penyakit yang mempunyai atau membutuhkan ya biaya yang sangat tinggi ya gitu. Lagi yang 11.000 yang ini yang harus kita lihat betul mereka ini dalam masuk desil berapa. Oke. Saya, Baik, apa, Bu Nini, itu jadi dengan masalah begini akan kelihatan relokasi betul. ya. Jadi istilah yang digunakan adalah relokasi supaya yang menerima memang Relokasi, benar-benar sasaran iya. desil 1 Iya. sampai dengan 5. Jadi- Nah, Pak Timbul, jadi ada dana, anggaran- saya ke Pak Timbul terlebih dahulu ya Bu Nini ya. Pak Timbul, ada dana yang disiapkan anggaran- oleh Oke, Pak Timbul, ada dana yang siap dicairkan oleh Menteri Keuangan senilai 15 miliar rupiah untuk reaktivasi. Ini jangka pendeknya. Nah, apa yang harus dipastikan dalam penyaluran dana selama masa reaktivasi ini untuk bisa memfasilitasi pasien-pasien tersebut, Pak Timbul? Ya, oke. Kalau dinyatakan 15 miliar berarti itu kaitannya dengan yang penyakit katastropik. Kalau saya hitung untuk yang seluruhnya 11 juta itu udah ratusan miliar. Nah, jadi memang menurut saya DPR dan pemerintah juga harus clear kepada masyarakat bahwa tidak 11 juta itu yang hanya yang katastropik yang 120, yang menurut Kemensos 106. Nah, tentunya ini juga yang memang harus juga diantisipasi oleh pemerintah bagi masyarakat yang sekarang sehat, besok bisa sakit, yang memang membutuhkan penanganan jantung. Besok juga dia langsung gagal ginjal. Nah, ini kan yang tentunya belum kronis, tapi sekarang masuk kronis. Nah, jadi kalau saya sih mengusulkan gini, memang tentunya kalau 11 jutanya mungkin kesulitan anggaran karena ratusan miliar. Nah, sekarang gini, kalau memang sekarang dia dinonaktifkan, kemudian besok sakit, maka dia reaktivasi langsung supaya dia mendapat akses layanan. Nah, bagi yang masih sehat-sehat, apa boleh buat deh, diupayakan melalui permohonan. Tapi kalau yang langsung sakit, yang sekarang sehat, besok sakit langsung diaktifasi supaya dia dapat layanan. Nah, itu menurut saya fair. Jadi kalau besok sakit masih ngurus ke Dinsos, masih suruh memenuhi kriteria dokumen-dokumen, dia kasihan gitu. Nah, ini yang memang tentunya sebenarnya Kemenkeu itu punya dana 20 triliun yang memang yang akan digelontorkan juga untuk BPJS Kesehatan. Itu ada di APBN, Undang-Undang APBN 2026. Nah, jadi menurut saya memang betul Bu pengalokasian karena pemerintah ya masih menetapkan jumlah PBI JKN itu 9,8 juta. Padahal sebenarnya peningkatan masyarakat yang miskin dan tidak mampu ini besar. Sampainya Bu ini nanti buka di Perpres 36 2023. Sebenarnya pemerintah sudah juga mencanangkan di 2023 PBI itu 111 juta. PBI JKN di 2024 naik 113 juta. Tetapi Perpresnya ada, diimplementasikannya masih 9,8 juta. Apalagi sekarang PBPU Pemda itu terkendala karena memang transfer ke daerahnya menurun 200 triliun. Contoh beberapa kabupaten kota menurunkan jumlah orang miskin dan tidak mampu dalam pembiayaan Pemda. Nah, ini kan persoalan yang memang Lagi ada tidak ketidaksempurnaan hanya data, oleh karena itu tadi juga akan diatasi dengan masalah relokasi, masalah desil tadi. Bu Nini, terakhir Bu Nini, artinya itu apakah juga akan menjadi poin atau sudah mungkin disampaikan kepada pemerintah soal ini, karena tentu Anda juga masih mendapatkan laporan langsung dari lapangan tentang hal ini ke depannya. Ya, kita tentu akan melihat betul. Kita memegang hasil rapat kemarin itu sebagai komitmen bersama. Kita melihat betul dalam 3 bulan seperti apa. Karena kita tidak mau data ini menjadi, saya sepakat dengan Pak Timbul tadi bahwa data jangan sampai menjadi semacam bumerang dari kita di lapangan. Dan kita di Komisi 9 kemarin rapat tanggal 15 itu di tahun 2025 dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS kita dengan BPJS juga sudah menyepakati bahwa kita hanya katastrofik, tapi juga masyarakat rentan, masyarakat miskin, ibu hamil, disabilitas dan anak-anak ini termasuk harus dalam posisi yang tidak terganggu kepesertaannya. Jadi katastrofik ini masyarakat dengan dengan katastrofik sini kita sedang mengucapkan bagaimana semuanya masuk PBI. Saya sepakat dengan KPCDI tadi yang mengatakan bahwasanya masyarakat dengan katastrofik ini termasuk masyarakat miskin karena desil ini tidak bisa hanya dilihat dari sosial ekonomi saja, tapi juga terkait dengan medis, kondisinya seperti apa. Kalau sudah cuci darah pasti beban ekonominya walaupun dia memiliki pemasukan atau ekonomi yang matang, tapi kalau sudah cuci darah tingkat ekonominya juga pasti akan terganggu. Ini yang menjadi komitmen. Ya. Yang misalnya gagal ginjal kan ya sistem untuk penyaring darahnya secara alami itu udah nggak bisa gitu, jadi dia pasti harus ada rutin gitu. Nah, ketika rutin ini kan berarti setiap berapa minggu atau berapa bulan sekali gitu ya, itu harus dicuci darahnya. Nah, sekali penyucian itu kan kalau misalnya mereka membiayai sendiri itu mungkin nggak bakal mampu gitu. Kalau misalnya nggak mampu ya mungkin jadi yang ngutang gitu ya. Kalau udah ngutang bukannya memperbaiki ekonomi tapi malah memperparah gitu, dan bebannya itu bahkan diterima oleh keluarganya gitu. Mana mungkin kan misalnya keluarga ditinggalin begitu saja gitu ya, tanpa ada usaha gitu. Nah, ini yang bakal berbahaya kalau misalnya nggak ada intervensi dari pemerintah. Nah, itu yang harus caranya itu cari solusinya supaya mereka yang butuhkan tuh dapat keuntungan dari pemerintahnya, sedangkan yang
sudah mampu, sudah mapan, itu bisa membiayai kesehatannya sendiri gitu ya. Jadi ada kayak substitusi lah, saling membantu, yang sehat membantu yang sakit, yang kaya bisa membantu yang miskin gitu ya, ataupun yang nggak mampu, kayak gitu tujuannya lah pokoknya dari kesehatan ini. Karena ya semua orang tuh memiliki kesehatannya masing-masing ya, nggak bisa dipukul rata semuanya bakal sehat ataupun semua bakal sakit. Tapi kan ada yang seumur hidupnya tuh dia lebih banyak sehatnya daripada sakitnya gitu, dan ada sebagian kecil mungkin orang yang harus mendapatkan perawatan tersebut. Makanya supaya adil gitu, supaya merata gitu ya kesehatannya, yang sehat, yang kaya itu bisa membiayai orang-orang yang miskin dan sakit gitu ya, yang pokoknya menderita penyakit tadi, supaya adil lah pokoknya, biar merata gitu dan sejahtera. Oke, jadi soal kategori dan juga klasifikasi ini juga relevan ya Pak Timbul dengan pembahasan kita kemarin. Semoga ini bisa segera diselesaikan masalah reaktivasi dan tidak ada lagi warga negara Indonesia yang harus terhambat pada saat harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Terima kasih Bu Nini, Pak Timbul sudah bergabung dengan Prime Time News. Ya, jadi itu ya mungkin kita bisa pelajari dari berita ini ya, tentang masalah data tuh ya, gara-gara mungkin realokasi yang harusnya mengaktifkan kembali datanya tapi tidak mendapatkan informasi, akhirnya jadi nonaktif, dan ketika nonaktif itu sangat sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu ya. Itu yang mungkin jadi masalah, gara-gara komunikasi dan kebijakan yang tidak mempertimbangkan konsekuensinya ketika ada orang yang membutuhkan tapi tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut gara-gara masalah administrasi. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.